Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Prabowo yang ketar-ketir ya, tanda tanya. Pendukungnya kini migrasi dukung Anies sampai buat elektabilitas melejit di 3 provinsi. Ya, sobat sekalian, ini memang terkait dengan survei yang dilakukan oleh Poltreking yang menempatkan Anies unggul ya, unggul di Banten, DKI Jakarta dan juga Jabar. Sedangkan Ganjar itu unggul di Jateng dan Jatim, yang ini memang wajar termasuk dari basis pemilihnya. Dan juga tentu saja yang dikhawatirkan adalah Prabowo yang kemungkinan akan ditinggal oleh para pemilihnya di 2019 setelah masuk kolam bersama kekuasaan. Ini yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com. Elektabilitas bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan meningkat secara signifikan di 3 provinsi di Jawa, yakni di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan bahwa separuh pemilih warga di Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%. Posisi Prabowo Subianto pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Kenapa besar? Anies Baswedan memang basisnya itu mengerus basis utama atau kantong-kantong Prabowo itu sekarang menjadi basis Anies Baswedan, kata Hanta Yuda dikutip suara.com dari tayangan Metro TV Jumat 16 Desember 2022. Menurut Hanta Yuda, basis utama Prabowo kini sudah tergerus oleh Anies. Para pendukung Prabowo dinilai sudah migrasi dan mendukung Anies. Hal itu terlihat dari data pemilu tahun 2019. Hal yang menunjukkan Provinsi Banten dan Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo sudah kalah, Anies Baswedan sudah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto, ungkap Hanta Yuda. Artinya apa? Faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini, sambungnya. Selanjutnya, Hanta Yuda menjelaskan faktor kedua mengapa elektabilitas Anies bisa unggul di 3 provinsi tersebut. Hal itu dikarenakan pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif. Terlebih lagi, 2 provinsi tersebut dekat dengan DKI Jakarta. Apalagi Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Terkait dengan Banten dan Jabar itu mendekati ibu kota Jakarta, itu pun dampak kepada Anies Baswedan, itu yang menyebabkan naik jelasnya. Selain itu, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait Prabowo yang ketar-ketir. Apakah benar ketar-ketir ya? Tapi kalau kita melihat survei, memang kalau kita juga pertanyakan tentang kebenaran survei, tapi so far so good ya, masih bisa dipegang ya, masih bisa dipegang. Nah, kemudian kalau kita melihat pergerakan survei yang begitu signifikan, dan itu memang terlihat juga fakta ya, fakta yang kita ketahui kinerja dari Anies yang dinilai masyarakat cukup berhasil di Jakarta dan cukup berprestasi, itu berdampak terutama dengan jumlah pemilih yang areanya agak lebih melebar, yaitu setelah Jakarta, yaitu Banten dan Jawa Barat. Jadi suara yang signifikan itu nanti kemungkinan besar akan beralih ke Anies, termasuk suara Prabowo yang banyak sekali faktor mengakibatkan suara Prabowo itu beralih ke Anies ya. Salah satunya ketika ada kekecewaan dari pendukung Prabowo yang saat itu bergabung kembali ke pemerintahan. Nah, itu satu hal. Hal yang lain tentu saja kita lihat memang basis Anies itu basis Jawa Barat, termasuk juga DKI dan sekitarnya yang mempunyai basis massa yang cukup besar. Nah, kemudian kalau kita melihat calon
bakal calon presiden yang lain yaitu Ganjar misalnya, kita ketahui masa Ganjar adalah tidak jauh dari tempat wilayahnya yaitu Jawa Tengah dan sekitarnya, termasuk juga sedikit wilayah Jawa Timur yang kemungkinan akan mendapatkan suara cipratan ya dari yang tidak jauh dari wilayah Jawa Tengah dan Semarang, Jogja dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga kalau kita melihat survei dari Poltreking ini masih bisa dipegang ya, karena tingkat kepercayaannya 95 ya, 95% dengan margin of error sekitar 3%-an ya. Artinya ini masih bisa dijadikan pegangan ya. Cuma kalau kita melihat konstelasi politik yang terus dinamis, masih ada kemungkinan untuk berubah ya, masih ada kemungkinan dengan berubah. Pun juga kalau kita melihat kiprah dari Anies yang sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk melakukan safari dan tentu saja banyak dukungan sana sini, ini akan berpengaruh ya. Jadi kalau kita melihat tahapan pemilu yang baru memasuki tahap kampanye yang sekitar 28 November ya 2023 itu kurang lebih masih setahun lagi ya, ataupun 9 atau 10 bulan lagi. Ini adalah waktu yang pas untuk Anies untuk mengisi celah-celah yang merupakan basis pemilih yang besar dari Ganjar Pranowo. Tetapi untuk memang suara signifikan dari Prabowo itu sudah menjadi potensi yang akan diterima dari suara yang akan diterima nanti oleh Anies. Nah, memang suara yang masih bahasa Anies adalah dua itu ya, minimal Jakarta, Banten, kemudian Jawa Barat yang tentu saja ini adalah basis massa yang wajar ya di sekitaran tidak jauh dari Jakarta, mengingat kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan yang merupakan yang masih berkelindan dengan wilayah sekitar daerah situ, tidak begitu jauh dari DKI Jakarta. Dan terbilang kalau melihat kebijakan ataupun prestasi kinerja dari Anies so far so good ya, tidak begitu mengecewakan, terutama banyak juga kebijakan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, misalnya penghapusan tentang pajak PBB ya bagi orang yang NJOP kurang lebih 1 miliar, dan itu dilakukan untuk menjaga supaya tidak ada arus keluar dari penduduk asli Jakarta keluar Jakarta, termasuk juga kebijakan-kebijakan lain. Nah, kemudian kita ketahui ya banyak sekali ya faktor-faktor selain kekecewaan publik dari Prabowo yang bergabung dengan pemerintah, termasuk juga faktor yang lain adalah tentu saja persepsi masyarakat melihat kinerja politik pemerintahan sekarang ya. Kita ketahui pemerintah sekarang yang dinilai ya kurang lebih belum begitu bisa memberikan kepuasan dari berbagai aspek ya, dari hukum ya, kemudian ekonomi, termasuk juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu yang serasa sangat dibatasi ya, sangat dibatasi. Nah, misalnya untuk menyampaikan pendapatnya dengan adanya pembatasan ini di ruang publik dan sering melakukan kriminalisasi ini yang membuat publik itu marah dan terkesan ada perlakuan tidak adil yang meningkatkan intensitas ketidakpuasan kepada pemerintah. Jadi ketidakpuasan ke pemerintah itu kadang dimanifestasikan dengan dukungan kepada sosok yang dipersepsikan akan melakukan perubahan terhadap itu semua, yaitu tidak lain bukan yaitu kepada Anies. Makanya yang patut dipertanyakan ketika dulu ya Prabowo ketika memilih untuk bergabung di kekuasaan adalah pilihannya untuk melakukan pengabdian kepada rakyat. Tetapi setelah itu ya, setelah waktu berlalu ya, terlihat dan terbukti memang ketika sudah bergabung dengan kekuasaan ya kita tidak bisa memegang idealisme kita gitu ya. Misalnya untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap permasalahan isu terhadap publik ya. Misalnya untuk permasalahan kematian Laskar 6 FPI
yang dalam hal ini tidak ada, jangankan ya perlakuan untuk pembelaan dari segi hukum ataupun pembelaan dari segi penyelesaian persoalan kasus kilometer 50, untuk memberikan statement yang bisa menyegarkan ataupun membuat suasana dingin itu tidak dilakukan oleh Menhan saat ini, yaitu Prabowo Subianto. Jadi ini adalah PR bagi Prabowo Subianto yang sudah beberapa kali melakukan kontestasi pilpres ya, diantaranya sebelum ini yaitu kurang lebih sekitar 4 kali ya, ditambah lagi yang terakhir ini face to face dengan Presiden Jokowi yang 2 kali melakukan pemilu dan 2 kali gagal. Nah memang satu hal yang dari dulu hingga sekarang tidak bisa dibuktikan adalah masalah kecurangan. Prabowo sendiri kita ketahui dahulu juga mempunyai hitung-hitungan sendiri bersama timnya bahwasanya terjadi ada dugaan kecurangan, dan kayaknya ya pastilah ada kecurangan yang suaranya itu sangat signifikan yang seharusnya bisa mengantarkan dirinya, yaitu Prabowo bisa memenangkan pemilu atau Pilpres 2014 ya, 2019. Nah itu yang menjadi catatan kita semua, bahwasanya satu hal yang menjadi menghambat ataupun menghadang lajunya Anies adalah bukan faktor pemilih yang banyak, tetapi juga faktor kecurangan yang kemungkinan akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara, yang tentu saja akan berpengaruh signifikan terhadap kemenangan Anies. Nah ini adalah musuh bersama ya. Kita juga berpikir ya, dengan adanya besarnya anggaran pemilu sekitar 100 triliun lebih ini seakan tidak berpengaruh apa-apa kalau ya satu hal dari yang mempunyai kewenangan, yaitu para pemangku kebijakan termasuk juga pemerintah, tidak mempunyai goodwill untuk memberikan ya jaminan bahwasanya pemilu ini bisa dilakukan dengan adil. Yang terjadi saat ini justru kita lihat terus-menerus kekuasaan tidak fokus untuk menyelesaikan tugasnya di sisa masa jabatan 2 tahun, tetapi lebih condong kepada melakukan dukungan kepada salah satu capres. Jadi ini yang kita khawatirkan ketika ada satu indikasi untuk melakukan dukungan ya, kecurangan pemilu itu kadang kita tidak bisa yakin tidak akan bisa terhindarkan lagi. Nah meskipun kecurangan itu akan bisa juga dilakukan oleh kedua kubu, tiap-tiap kubu, tetapi yang paling besar ya signifikan adalah orang yang berkuasa. Jadi ketika kekuasaan itu ya melakukan tidak ada goodwill ya atau keinginan untuk merubah pemilu ini menjadi jujur dan adil, kemudian yang paling mengerikan adalah memakai state resource, kemudian mobilisasi state apparatus untuk melakukan ya mobilisasi pemilihan ataupun kecenderungan kepada salah satu capres yang akan diajukan oleh kekuasaan. Nah ini persoalan. Nah termasuk yang saat ini tentu saja diyakini oleh Prabowo ya, tentu saja kemenangan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada dukungan dari kekuasaan. Tetapi ini kembali lagi ya, ini akan menjadi batu ujian kedepannya di pemilu 2024, apakah kekuasaan itu bisa menang dengan suara dari publik ya. Karena kalau publik itu sudah mengerahkan people power ataupun memobilisasi diri sendiri untuk melakukan sinergisitas ya, untuk menjadikan pemilu ini dijamin jujur dan adil ya, itu kita masih bisa berharap ya. Tapi kembali lagi ya, kadang sesuatu itu termasuk people power itu kalaupun tidak ada keinginan yang kuat dari yang memangku jabatan ataupun kekuasaan, yaitu rezim saat ini yang tidak ada keinginan untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur dan adil, maka kita akan sulit mendapatkan jaminan bahwasanya nanti hasil pemilu itu bisa dijamin hasilnya fair dan memenangkan pemenang sesuai dengan fakta real dan tidak ada kecurangan. Nah memang apa yang ada sekarang tentang survei yang dilakukan oleh poll tracking
ini bisa menjadi pegangan dan sekaligus menjadi PR bagi tim Anies terhadap wilayah yang saat ini menjadi basis wilayah kekuasaan Ganjar Pranowo ya, yaitu di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sedikit ya. Nah, ini juga menjadi PR ya, termasuk juga bisa berpikir untuk menyalonkan cawapres yang mempunyai massa kuat. Misalnya suara yang signifikan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah itu adalah basis massa NU, yang itu bisa diusahakan dengan memilih cawapres yang memiliki ya di belakangnya itu mempunyai basis massa NU. Bisa misalnya Kofifa yang mempunyai basis massa NU ataupun yang lain. Dan kembali lagi ya, bagaimana peluang Prabowo? Prabowo masih punya peluang tentu saja ya, karena kita juga tidak bisa menjamin ya kalau tidak ada itikat yang baik dari pemerintah, pemilu akan berjalan dengan adil ya. Prabowo juga bisa juga sesuai sisa-sisa pendukungnya, dan juga yang paling kita khawatirkan adalah mobilisasi di state aparatur untuk memenangkan salah satu capres yang menjadi preferensi dari kekuasaan. Nah, kita lihat ya, memang banyak yang menyatakan kekecewaan terhadap kinerja ataupun langkah Prabowo ketika masuk kepada kekuasaan. Tetapi suara itu yang juga menjadi PR bagi Prabowo yang mau tidak mau ya, ternyata ketika sudah masuk pemerintahan itu tidak bisa merubah ataupun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menunjukkan buktinya bisa berbuat banyak ketika masuk dalam kekuasaan. Jadi ini tugas Prabowo dan juga tugas buat Anies ya, PR untuk memenangkan ya wilayah-wilayah yang menjadi basis massa Ganjar Pranowo, termasuk juga sisa-sisa para pemilih atau pendukung Prabowo yang satu hal ya, yang juga disampaikan oleh Poltreking bahwasanya ketika menang di Jawa, termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu kemungkinan akan memenangkan Pilpres ini. Ya, kita tunggu saja ya perkembangan dari safari politik Anies dan juga Prabowo dan juga Ganjar terkait konstelasi politik yang begitu memanas, dan tentu saja kita harapkan bisa berlangsung jujur adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.